Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Selamat pagi Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu karena anugerah kemurahan-Mu, berkat perlindungan-Mu ya Tuhan Yesus dari malam hingga pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kekuatan, kesehatan dan berkat yang Tuhan sediakan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu bagi kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi dan berikan kami pengertian ya Tuhan, supaya kami dapat memahami akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Tertulis demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudara yang dikasihi Tuhan, cinta atau kasih membuat ketaatan menjadi sesuatu yang menyenangkan. Melakukan kehendak pribadi yang kita kasihi tidak akan terasa berat, sekalipun itu menuntut keseluruhan tenaga, bahkan jiwa kita. Kasih membuat kita setia dan senang untuk melakukan apapun atau pergi kemanapun demi pribadi yang kita kasihi. Kasih membuat kita bersemangat untuk mempertahankan prinsip atau berjuang untuk suatu tujuan. Kasih menghilangkan kebosanan dari pekerjaan yang nampak biasa ataupun yang melelahkan. Kasih tidak menuntut penghargaan, kekayaan atau tepukan tangan yang luar biasa. Kasih memberikan kita kepuasan dalam tugas-tugas yang kita kerjakan. Kasih memancarkan cahaya kemuliaan dalam jerih payah kita dan membuat kita bersuka dalam kerendahan hati untuk mengambil bagian di dalamnya. Inilah manifestasi kasih kita kepada Tuhan. Kasih membuat kita memilih untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk berada dalam panggilannya dan memproklamirkan kebenarannya. Kasih mengobarkan semangat dalam hati kita, sehingga kaki kita tidak menjadi lelah untuk terus berada dalam jalan-jalannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Yohanes 14 ayat 15 ini Tuhan Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini merupakan pernyataan Tuhan yang menunjukkan bagaimana sebenarnya bukti yang harus nyata, ada dan nampak dalam hidup ini. Apabila kita mengaku bahwa kita mengasihi Tuhan. Kasih berkorelasi dengan ketaatan. Tanpa ketaatan, maka kasih hanya menjadi sebuah omong kosong. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus telah menggenapi seluruh hukum Taurat, sehingga tidak ada lagi penghukuman bagi setiap orang yang ada di dalam Kristus. Karena hukum roh kehidupan telah memerdekakan kita dari hukum dosa dan maut di dalam Kristus. Tuhan Yesus telah membebaskan saudara dan saya, dan Tuhan memanggil kita untuk menuruti perintah-perintahnya. Karena kita sekarang berada di bawah kasih karunia, maka kita hidup dalam anugerahnya. Bukan hidup dalam paksaan, tapi dalam kasih. Dan satu kebenaran yang kita perlu mengerti adalah, jika kita mengasihi Dia, Juru Selamat kita, maka kita secara spontan, otomatis pasti akan menuruti perintah-perintahnya, karena kasih kita kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita renungkan sejauh mana atau sedalam apa cinta kasih kita kepada Tuhan Yesus selama ini. Sudahkah benar-benar kita mengasihinya? Apakah kita bersukacita di dalam Dia? Bersukacita di dalam pekerjaan-pekerjaannya, di dalam melayani Dia dan melakukan firman-Nya? Apakah kita senang dalam mentaati perintah-Nya? Adakah kita rela berkorban bagi Tuhan, senang mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki? Ataukah kita masih cenderung
melakukan apa yang kita mau. Kita mengabaikan perintah-perintahnya dan lebih menyukai hal-hal yang berlawanan dengan firman-Nya. Sadarilah saudara, bahwa kita telah dipindahkan dari kehidupan lama kita ke dalam kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Kita telah ditebus dan diselamatkan oleh kuasa darah-Nya. Dia memberikan hidupnya untuk kita karena kasih-Nya kepada kita. Karena itu saudara, marilah kita mengasihi Tuhan, sebab Dia telah lebih dulu mengasihi kita dan menyerahkan diri-Nya untuk kita. Wujudkanlah kasih itu dengan mentaati perintah-perintah-Nya. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajarkan kepada kami bahwa kasih kepadamu berhubungan dengan ketaatan. Kalau kami tidak taat, berarti kami tidak mengasihi Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk mengerti kebenaran ini dan menghidupi sungguh-sungguh apa yang menjadi firman-Mu. Kami bukan sekedar mengaku bahwa kami beriman dan mengasihi Tuhan, tapi sungguh-sungguh kehidupan kami menunjukkan iman dan kasih kami itu kepadamu. Pimpin kami Roh Kudus, sehingga kami bukan saja menjadi orang-orang yang berbicara tentang iman, berbicara tentang kasih, tapi sungguh-sungguh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami mau ya Tuhan, agar Engkau membentuk kami dan menjadikan kami kuat di dalam Tuhan, menjadi pribadi-pribadi, menjadi anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau dengan segenap hati kami dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pengajaran, untuk teguran, untuk nasihat firman-Mu ya Tuhan, yang sudah kami dengar pada saat ini. Pimpin kami di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami. Biarlah Tuhan, dalam semuanya nama-Mu senantiasa kami muliakan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, dalam pergumulan, dalam persoalan, yang sedang lemah, sedang berduka, sedang bersedih, agar Tuhan memberikan lawatan bagi setiap mereka, menyembuhkan, menguatkan, dan menyatakan pertolongan-Mu yang ajaib atas setiap mereka. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang berdaulat atas kami semua, dan kami percaya kami aman di dalam Engkau, karena Tuhan selalu beserta dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.